dari cobaan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau datang padamu. Kami mau Kau ubahkan hidup kami, karena hidup kami yang lama adalah hidup yang sia-sia Tuhan. Bahkan kehidupan lama kami haruslah kami anggap sampah, karena kehidupan yang baru bersama Yesus Kristus Tuhan adalah kehidupan yang jauh lebih baik, adalah kehidupan yang jauh lebih diberkati, adalah kehidupan yang jauh lebih penuh kemenangan. Kami percaya Tuhan, ketika kami melangkah bersama-Mu Tuhan, kehidupan kami akan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi hari lepas hari. Ketika kami mau tunduk dan takut atas kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami percaya bukan hanya untuk kehidupan kami pribadi, tapi kami juga bisa menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Dalam kehidupan kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kehidupan kami, orang melihat Tuhan adalah Tuhan yang memberkati, memelihara anak-anaknya. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh diagungkan, dimuliakan oleh setiap lidah suku bangsa Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Kami siap menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau bayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Pujian ini yang segenap hati kepadamu. Barang fana Kau bayar dosaku, dengan cara yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
Nah, di sini perhatikan baik-baik. Karena kita ini buatan Allah. Ya, kita ini buatan Allah. Ya, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, di mana pembentukan Tuhan terhadap Adam, Dia membentuk Adam dengan serupa dengan gambarnya. Dia menjadikan Adam, ya, bukan dia berfirman, tapi dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hari terakhir itu dikerjakan dengan apa? Tuhan berkata, Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia mengatakan semua jadi. Tapi ketika kepada manusia, Dia datang dan Dia membentuk. Tuhan membentuk. Semua sudah tersedia, tapi manusia tidak. Dan terakhir Tuhan membentuk. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan gambar Tuhan sendiri. Itu yang terjadi. Dan Tuhan melakukan itu. Tuhan mengerjakan itu. Bukan sekedar, tetapi Dia membentuk dengan sepenuh hati. Dia ambil tanah liat dan Dia bentuk. Ketika Dia melihat Adam seorang diri, dan Dia tidak tega melihat Adam seorang diri, Dia ambil dari tulang rusuk dan Dia jadikan seorang wanita untuk mendampingi Adam. Nah, ini yang terjadi. Tuhan bentuk, ya, Tuhan yang menjadikan. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan kita, karena kita ini buatan Tuhan, buatan Allah. Nah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ketika Adam jatuh dalam dosa, seluruhnya kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang menutupi Adam dan Hawa waktu itu. Tiba-tiba mereka melakukan pelanggaran. Kemuliaan Allah itu hilang daripada mereka. Dan mereka boleh melihat bahwa mereka telanjang. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah melihat bahwa mereka telanjang. Kenapa? Ada kemuliaan Allah dalam diri mereka. Ada kemuliaan Tuhan yang menutupi mereka. Ada kemuliaan Tuhan yang menyelimuti mereka. Itu yang luar biasa. Tapi ketika mereka mulai jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran, kemuliaan Allah itu hilang. Dan di sini manusia jatuh dalam dosa. Kejahatan demi kejahatan mulai terjadi. Ya, kalau kita perhatikan dari kitab Kejadian, kejahatan demi kejahatan terjadi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, manusia telah kehilangan itu. Dan Tuhan tidak mau manusia kehilangan dan terus hidup dalam kehancuran. Nah, Tuhan mulai mengutus Tuhan Yesus untuk apa? Datang. Untuk apa? Untuk menebus pelanggaran kita, untuk menebus segala dosa kita, untuk menebus segala kejahatan kita. Supaya apa? Kita didamaikan dengan Tuhan. Kita didamaikan. Kalau zaman dahulu, sebelum Tuhan Yesus datang, semua harus mengorbankan. Mau ketemu dengan Tuhan, mereka harus ada perantara. Datang cari imam besar untuk berdoa buat mereka. Ada korban yang mereka bawa, ya, bukan 1 ekor, 2 ekor, tetapi banyak. Kalau kita punya keluarga ada 10 atau 20 orang, bayangkan kita punya sapi atau lembu, domba, kita harus bawa sesuai demikian. Untuk apa? Menghapus dosa kita, untuk menebus kesalahan kita. Sepanjang tahun, setiap tahun itu mereka datang untuk apa? Untuk dibereskan. Ini yang terjadi.
betapa besarnya, betapa mahalnya kita harus membayar untuk penebusan dosa. Tidak murah. Yesus berkorban, dia mati dan dia mencurahkan darahnya untuk apa? Untuk menebuskan. Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menyucikan kita, untuk membuat kita membangun satu hubungan kembali kita dengan Tuhan, memperdamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita dapat berkata, ya Allah. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini dikatakan bahwa apa? Kita diciptakan dalam Kristus. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipulihkan. Kita diciptakan, dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa? Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Kita mulai melangkah terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di situ dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik, melakukan segala yang terbaik. Tuhan mengerjakan supaya apa? Kita mengerjakan hal-hal yang baik. Tuhan menjanjikan hal yang terbaik buat kita. Tapi kenapa kita tidak menikmati? Bukan hal yang terbaik, tapi karena pelanggaran kita tidak pernah menikmati. Karena dosa kita tidak pernah menikmati hal yang baik. Nah, ini sadar dan kita harusnya kita bertobat. Kita sadar dan kita bertobat ketika kita dipulihkan Tuhan. Hal-hal yang baik Tuhan pulihkan kembali. Amin. Ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan. Dan Tuhan mau kita sadar hari-hari ini, kembali pada Tuhan, datang pada Tuhan, bawa seluruh hidup kita, persembahkan kepada Dia sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hadapan Dia. Di situ dikatakan, coba kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan di situ, dan mengenakan manusia baru. Ketika kita bertobat, kita sudah berpindah dari kematian kepada satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Berarti apa? Kita sudah dikuburkan bersama dengan Kristus dan kita bangkit bersama dengan Kristus dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Ketika kita sudah bangkit bersama dengan Kristus, kita melangkah terus hari demi hari. Kita akan diperbaharui. Terus kita mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Di situ dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita, atau bukan menurut kemauan kita, tetapi menurut kehendak Allah. Berarti apa? Ada hal yang perlu kita pelajari dari firman ini, yang perlu kita tahu dari firman ini, menurut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada di dalam firman. Ketika kita membaca firman, ketika kita tahu firman, firman Tuhan itu masuk tinggal dalam hati kita, dan firman itu akan mengingatkan kita terus hari demi hari. Ya, selalu baru setiap hari. Firman Tuhan berkata bahwa hidup kita selalu baru setiap hari. Kenapa? Kita terus belajar firman Tuhan, kita terus berdoa dengan Tuhan, kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu, saya percaya ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Dia. Amin. Ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Dia. Nah, perhatikan di situ dikatakan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah berarti bukan menurut kehendak kita. Di dalam kebenaran dan kekudusan. Berarti apa?
kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Karena firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ya, kalau kita lihat ini hanya cuma tulisan, tetapi kita mengaminkan firman Tuhan, kita membacakan firman Tuhan, dia akan berubah menjadi rema dan remata dalam kehidupan kita. Firman itu akan berubah menjadi firman yang hidup. Amin. Menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi ketika kita bicara firman, ketika kita melangkah, kita mengingatkan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita. Ada firman Tuhan berkata begini, kita tidak melangkah yang sama, tetapi kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan segala yang baik, perbuatan yang baik, hal yang baik harus terjadi. Di situ dikatakan apa? Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Coba kita lihat lagi dalam kitab Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Perhatikan baik-baik. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dia menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya. Jadi Tuhan mau supaya kita dipilih, kita dipanggil dari segala suku bangsa. Untuk apa? Untuk menjadi umatnya. Ya, kalau kita perhatikan dari bacaan kita ini, di situ dikatakan bahwa dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri. Jadi apa? Tuhan mau kita ada untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan mau kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Belajar firman Tuhan, tahu kehendak Tuhan, tahu kehendak Allah. Jadi kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Kenapa? Di situ dikatakan bahwa bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kalau kita rajin berbuat baik, adakah hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita? Tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Kita rajin berbuat baik. Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Amin. Amin. Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Kita rajin berbuat baik, Tuhan pun akan melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak diciptakan untuk melakukan hal yang buruk. Kita dipanggil, kita dipilih, kita dipisahkan dari segala bangsa. Untuk apa? Untuk hal ini. Menjadikan kita umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Umat yang memuji Tuhan. Kenapa bangsa Israel dipilih? Karena Tuhan punya perjanjian dengan mereka. Kalau kita perhatikan, mereka dipilih. Abraham dipilih dari segala bangsa. Kenapa bukan dari orang Indonesia yang dipilih, tapi karena Abraham. Kenapa Abraham? Kenapa? Tuhan melihat, membawa. Tuhan mau pilih sesuka dengan hati Tuhan. Dia mau supaya dia mengenal siapapun, dia yang menjadikan,
Dia yang menciptakan. Dia kenal siapa itu Abraham. Dia pilih Abraham, dan di situ dia menetapkan Abraham sebagai bapa segala orang percaya. Karena apa? Dalam perjalanan hidupnya, walaupun Abraham punya salahnya banyak, ya, punya salahnya banyak, tapi Abraham selalu datang pada Tuhan dan selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu, Tuhan kenal hati. Tuhan tahu dan Tuhan kenal hati kita semua. Ya, kita semua telah dipilih, kita semua telah dibentuk. Tuhan mau membentuk kita sesuai dengan rencana Tuhan, dengan cara Tuhan, untuk membuat umat Tuhan ini, untuk membuat kita menjadi umat pilihan. Menjadi umat pilihannya tidak gampang, tidak mudah. Ada proses yang begitu luar biasa. Ya, proses yang luar biasa. Proses itu tidak main-main. Proses itu sakit. Ya, proses itu ada harga yang harus dibayar. Tetapi apa? Kita semua telah dipilih. Kalau Tuhan sudah memilih kita, kembali pada kita. Bagaimana kita menanggapi? Bagaimana kita mengaminkannya? Bagaimana kita mengambil itu untuk menjalani? Sehingga kita proses demi proses membawa kita kepada hal yang Tuhan inginkan. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan, menuju kepada kesempurnaan. Ya, kita belum sempurna, tetapi kita lagi berusaha supaya apa? Kita bisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, ini yang target kita. Untuk apa? Ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau melatih kita, Tuhan mau mengajari kita, Tuhan mau memproses kita supaya apa? Kita mengenal Dia, bukan sekadar bukan menjadi anak-anak yang gampang, tiba-tiba menjadi seperti yang Tuhan, tidak mungkin. Ada proses demi proses supaya apa? Kita mau menaruh hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik. Dan ini tidak gampang. Untuk hal yang demikian mungkin kita baca, kita lihat ini mudah sekali. Tetapi untuk menjalaninya dalam kehidupan hari demi hari tidak segampang itu. Tetapi ada usaha yang harus kita kerjakan. Ada harga yang harus kita bayar di sana. Ini yang harus kita kerjakan. Proses demi proses itu menyakitkan. Proses demi proses itu sangat-sangat tidak enak dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau kita lewati, sehingga kita bukan anak-anak gampangan yang hanya terima semua beres. Ya, Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Ketika kita menghadapi masalah, kita lari. Kita tidak bertahan. Kita tidak berdiri kokoh dan teguh, tetapi kita lari daripada masalah itu. Kapan kita menyelesaikan masalah itu? Tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak diproses Tuhan. Ini yang harus kita lewati sebagai anak-anak Tuhan. Emang berat, tidak semudah, tidak segampang yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan mau supaya kita ada di dalam, kita menjadi umat Tuhan. Amin. Di sini dikatakan di apa? Coba perhatikan. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk apa? Menguduskan bagi dirinya suatu umat
kepunyaannya sendiri. Yang rajin berbuat baik. Ya, yang rajin berbuat baik. Kita hidup hari-hari ini di proses emosi kita di jalan, tiba-tiba kita bisa marah karena apa? Diserempet atau disenggol mobil kita, mungkin lecet atau bagaimana, pasti kita marah. Tetapi Tuhan mau melatih kita supaya apa? Kita tetap tenang. Ya, kita tetap tenang dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Tuhan mau melatih hati kita. Ya, hati kita diproses untuk supaya apa? Hati kita tidak marah dalam segala hal. Ya, tidak marah ketika kita menghadapi segala sesuatu. Tidak buru-buru kita memaki orang. Tidak buru-buru kita mengumpat orang. Ya, tidak buru-buru kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata kotor dan segala macam. Kita tidak diciptakan untuk hal yang demikian. Amin. Kita diciptakan untuk satu umat yang luar biasa, untuk melakukan hal yang baik. Yang baik yang keluar dari mulut kita itu dia meluap dari hati kita. Berarti hati kita ini harus beres dengan Tuhan. Hati kita ini ketika kita sudah menyerahkan sama Tuhan, hati kita ini penuh dengan ujian. Gampang untuk memaafkan. Ya, gampang untuk tidak marah. Gampang tidak tersulut emosi. Saya beberapa hari ini coba lihat ada postingan-postingan yang luar biasa, dan kalau kita perhatikan ada pembunuhan yang tiba-tiba terjadi karena rekan-rekannya, dan itu membuat kita sebagai orang muda pasti marah. Teman baik, teman dekat tiba-tiba bisa berbuat hal yang demikian. Marah, sangat marah, apalagi keluarganya, orang tuanya, marahnya luar biasa. Nah, sekarang kalau kita perhatikan baik-baik, kita dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kita buat? Kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Selain kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan mau supaya kita apa? Tetap tenang dan berdiam diri. Serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, kalau sudah sampai hal yang demikian, pasti kita emosi. Ya, sebagai manusia pasti kita emosi. Sebagai manusia pasti kita marah. Apalagi anak yang sudah kita besarkan, tiba-tiba dilakukan kejahatan terhadapnya, dan itu sebagai orang tua tidak bisa terima. Tetapi semua sudah terjadi. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, kalau kita ada dalam posisi ini sebagai anak Tuhan, berarti apa? Tuhan mau. Bagaimana kita menyerahkannya kepada Tuhan? Tuhan yang akan meneguhkan kita, Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan menghibur kita. Amin. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang saya katakan tadi sangat sakit, itu bukan sekedar sakit, tapi sangat sakit. Tetapi sampai di sini pun Tuhan mau supaya kita merelakan, karena mereka adalah milik Tuhan. Amin. Bukan milik kita, tapi mereka milik Tuhan. Anak-anak kita hanya dititipkan, tetapi mereka adalah milik Tuhan, milik usaha Tuhan. Serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Dalam setiap perjalanan mereka, dalam studi mereka, kita orang tua hanya bisa berdoa buat mereka. Ya, sehingga mereka di sekolah dimanapun mereka berada, mereka aman dalam pemeliharaan Tuhan, karena mereka diterima Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Jaga anak-anak kita, berdoa, minta pemeliharaan Tuhan, minta perlindungan Tuhan atas mereka, sehingga mereka aman dalam segala jalan mereka. Ini yang harus terjadi
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, rancangan apa yang dirancangkan iblis untuk menghancurkan. Ya, iblis hanya untuk apa? Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus datang untuk apa? Memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Di sini dikatakan apa? Kita perhatikan lagi tadi firman Tuhan, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kalau kita rajin berbuat baik, perhatikan di situ. Kalau kita rajin berbuat baik, apa yang akan terjadi dengan kita? Tidak akan ada hal yang terjadi dengan kita. Bahkan musuh kita sekalipun akan didamaikan dengan kita. Amin. Amin. Musuh kita sekalipun akan didamaikan dengan kita. Karena kita rajin berbuat baik. Kita rajin melakukan hal yang baik. Jadi tidak ada hal-hal yang jahat akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ya, kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi. Coba kita lihat dalam Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh apa? Pengetahuan yang benar menurut apa? Gambar haliknya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Berarti apa? Tuhan mau dari hari ke hari terus kita diproses, terus diproses, terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Semakin hari kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita mengetahui tentang kebenaran, semakin banyak kita dituntut untuk melakukan hal yang baik. Terus melakukan hal yang baik. Di situ dan benar menurut apa? Gambar haliknya. Menurut serupa dengan Kristus sendiri. Dan ini tidak gampang. Perjalanannya masih sangat panjang. Ya, tidak mudah. Tapi kita harus punya iman, kita harus punya tekad. Karena apa? Kita sendiri sudah dibaharui, sudah diperbaharui, dan terus kita sudah menjadi manusia baru dan terus menerus diperbaharui. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar firman, dengan cara kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, dengan cara kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Ya, dengan cara demikian kita datang sama amin, amin. Dengan cara demikian kita melakukan, mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Tahu firman Tuhan bukan untuk melupakan, tapi tahu firman Tuhan itu untuk kita kerjakan. Amin. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita melakukan, mengerjakan dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Haleluya. Amin. Nah, perhatikan di situ pembacaan kita. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, menurut apa yang Tuhan mau, menurut dengan teladan Tuhan sendiri, gambaran yang Tuhan sudah berikan. Kita dijadikan, kita diciptakan seturut dengan gambar Tuhan sendiri. Berarti apa? Tuhan mau supaya kita memandang sama Tuhan, memandang sama Tuhan dalam segala kondisi. Angkat wajah kita, serahkan hidup kita, kita terus pandang Tuhan.
melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Coba kita lihat dulu dalam Efesus 1 ayat 4. Dalam Efesus 1 ayat 4 berkata begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Perhatikan baik-baik di situ. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti apa? Sebelum kita ada, sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah menetapkan kita. Tapi itu kembali keputusan ada di tangan kita. Ya, keputusan kembali ada di tangan kita. Kita mau datang sama Tuhan atau tidak. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, ya, bukan karena kita pintar. Kepintaran kita datangnya dari Tuhan, ya. Kemampuan kita itu datangnya dari Tuhan. Kita bisa menjadikan sesuatu itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kita. Amin, amin. Kita punya sesuatu itu bukan karena kita, tapi itu semua karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita hidup di dalam, kita ada di dalam, kita selalu bersyukur, kita selalu memandang sama Tuhan. Kita tidak memandang kepada diri kita bahwa kita hebat, kita mampu, kita bisa, kita cakap, kita ganteng, kita cantik, bukan itu. Tetapi itu semua karena anugerah Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk melakukan segala yang baik yang Tuhan mau terjadi dalam setiap kehidupan. Di situ dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita sudah siap. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Ya, ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita bahwa kita sudah siap. Coba perhatikan dalam Roma 8 ayat 29. Di situ dikatakan begini. Kitab Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Coba perhatikan baik-baik. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan siapa? Gambaran Kristus. Perhatikan di situ. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Kristus, kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Belajar firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan itu dalam diri kita. Kita mengerjakan firman Tuhan itu hari demi hari. Dan di sini kalau kita perhatikan baik-baik, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga telah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus, supaya ia Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan mau supaya apa? Kita mengerti posisi kita hari-hari ini ada di mana, apa yang harus kita kejar,
Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini supaya kita mengejar yang dikatakan itu, menjadi serupa dengan Kristus. Itu tidak mudah. Ya, ada penolakan demi penolakan terjadi. Ketika Kristus ada di bumi, dia ditolak. Ya, dia ditolak, dia tidak diterima. Begitupun dengan kita. Ketika kita mulai mengerjakan firman Tuhan, kita pasti akan ditolak dari berbagai macam pihak, baik dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari tetangga-tetangga kita. Mereka tidak suka. Tetapi jangan tahu, melangkah terus bersama dengan Tuhan, berjalan terus bersama dengan Tuhan, kita akan lihat perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah bingung, jangan pernah bimbang dan ragu, tapi percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup mengerjakannya, Tuhan sanggup melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Allah berkata pada pagi hari ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba telah selesai berbicara. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan, menguatkan kami semua Tuhan. Buat kami mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu dan mengerjakan firman-Mu hari demi hari Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami sebelum dunia ini dijadikan. Engkau yang telah menetapkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau terus memimpin dan menuntun kami Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin kita melewati hari-hari ini dengan ketidakpercayaan. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai mundur daripada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Tuhan telah memilih kita. Dia telah menentukan kita. Dia telah memilih kita. Dan Dia menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat yang ada di rumah pun. Mari ambil waktu beberapa saat renungkan firman ini. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Sehingga kita mulai mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita bagi kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita akan ada bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Ini seruan kami Tuhan. Angkat setiap seruan kami Tuhan. Angkat setiap pelanggaran kami. Angkat setiap dosa kami. Angkat segala hal yang buruk. Karena Engkau mau supaya kami melakukan pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan, nyatakan hadirat dan lawatan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. 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 Glory bagi. Oh. Haleluya.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kami berada di sisi Engkau telah pulihkan kami. Engkau angkat setiap beban kami. Engkau angkat setiap masalah dan persoalan kami. Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau pulihkan kami Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian, kita dapat merupakan kebaikan. Haleluya.
Kalau ada yang sakit Tuhan Engkau pulihkan. Kalau ada yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh berdiri kokoh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Berkati kami semua, taruh firman-Mu dalam hati kami. Jadikan itu rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mengangkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Akan mengangkat setiap persembahan kami yang sudah kita persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bahkan dalam pelayanan kami pun kami taruh dalam tangan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Tias dan juga ada Aiko yang berulang tahun pada tanggal 13 dan 16 nanti. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Engkau memberikan umur, Engkau menambahkan umur setahun lagi kepada mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap mereka. Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk ibadah ucapan syukur pada minggu depan tanggal 17 Agustus, di mana hari kelahiran bangsa ini, 80 tahun bangsa ini merdeka. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dalam kemerdekaan ini kami boleh mengisinya dalam takut akan Engkau dan juga kami melakukan berbagai macam kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, dari hari ke hari Engkau telah memerdekakan kami Tuhan. Kami tahu bangsa ini adalah bangsa yang merdeka, tetapi mari Engkau sendiri ada di tengah-tengah kami. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami semua di dalam nama Yesus, dan kami boleh menikmati kemerdekaan ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Mereka yang di rumah dalam kondisi mungkin sehat atau sakit pun, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lemah Kau kuatkan dan teguhkan
sekalipun, Tuhan ada bersama dengan mereka. Engkau menghibur mereka Tuhan, Engkau meneguhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dengan hikmat dan urapan Tuhan, Engkau mereka boleh memimpin bangsa ini, karena kami tahu satu perkara, bahwa Engkau yang telah memilih mereka, Engkau telah menetapkan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin-pemimpin gereja juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, urapi kami semua di tempat ini Tuhan. Kami boleh pulang dalam damai sejahtera, dalam sukacita Tuhan yang mengalir berlimpah-limpah dalam kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sebentar ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, Kau sertai kami, Kau jaga lindungi kami seperti biji mata-Mu. Kami aman dalam pemeliharaan Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa